Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari buku evaluasi pendidikan hak cipta milik Bapak Dr. Supriyadi, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister Pendidikan. Sebelum saya ke slide selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sekar Trihapsari, saya dari Fakultas Ilmu dan Pendidikan. Saya prodi Pendidikan Ekonomi semester 6 pada mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi sebagai syarat untuk ujian akhir semester pada dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister Pendidikan. Di sini ada slide sekilas info. Saya menampilkan buku dari evaluasi pendidikan, juga isinya poin-poinnya ada 11 bab. Yang pertama, penilaian. Bab kedua, pengembangan dan perencanaan tes hasil belajar. Bab ketiga ada konsep dasar asesmen alternatif. Bab keempat, asesmen portofolio. Bab kelima, penilaian ranah afektif. Bab keenam, pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar. Bab ketujuh, pendekatan dalam pemberian nilai. Bab ke-8, validitas dan reliabilitas alat ukur instrumen. Bab ke-9, pemberian nilai dan tindakan lanjut penelitian. Bab ke-10, penilaian di berbagai jenjang pendidikan. Bab 11, pemanfaatan hasil tes untuk meningkatkan proses pembelajaran. Langsung aja kita ke slide selanjutnya. Baik, di sini kita akan membahas tentang kesimpulan yang sudah saya rangkum. Dari buku evaluasi pendidikan ini diawali dengan tahapan penilaian. Seorang atau calon pendidik baiknya memiliki keterampilan yang harus dikuasai, salah satunya sistem penilaian hasil belajar peserta didik. Dari sini proses pengumpulan berbagai data untuk memberikan gambaran belajar siswa, menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, menggambarkan informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Adapun pengembangan dan perencanaan tes hasil belajar yang dilakukan dalam penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Aspek-aspek yang berkenaan dengan pemilihan alat penilaian untuk memperoleh data dan hasil penilaian sangat berpengaruh terhadap kualitas kelulusan. Evaluasi penilaian sangat berguna untuk mempertinggi hasil pelajaran. Masuk pada konsep dasar asesmen alternatif, merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari berbagai jenis latihan dan mengolah informasi tersebut untuk menilai hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Dalam kegiatan evaluasi pendidikan, kita bisa menggunakan asesmen portofolio untuk mengumpulkan hasil karya atau hasil kerja siswa yang disusun secara sistematis, bisa dalam bentuk folder dan yang lainnya. Nantinya kumpulan hasil karya atau kerja siswa dapat menunjukkan upaya, proses, hasil, dan kemajuan perkembangan belajar yang dilakukan siswa dari waktu ke waktu. Selanjutnya, penilaian ranah afektif. Ini dinilai dari watak, perilaku, perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai belajar siswa. Hal ini juga menentukan keberhasilan belajar seseorang, karena minat atau motivasi belajar akan memberi efek yang optimal
dalam pembelajaran. Oleh karena itu, semua pendidik harus mampu membangkitkan minat atau motivasi semua peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Dalam pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar dapat dilakukan dengan cara atau kegiatan tanya jawab di kelas, memberi latihan tugas, kegiatan observasi, dan membuat proyek tugas. Sedangkan pendekatan dalam pemberian nilai adalah informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes yang masih berupa skor mentah dan akan diproses dengan melakukan pendekatan interpretasi hasil belajar siswa atau kegiatan membandingkan hasil belajar. Contohnya hasil belajar individu dengan hasil belajar kelompok. Untuk validitas dan reliabilitas alat ukur instrumen berhubungan dengan menyusun alat ukur hasil belajar yang baik, yaitu masalah yang berhubungan dengan ketepatan hasil pengukuran ialah validitas. Sedangkan masalah yang berhubungan dengan ketetapan hasil pengukuran ialah reliabilitas. Pemberian nilai dan tindakan lanjut penelitian menggunakan sistem penilaian yang digunakan dalam kurikulum berbasis kompetensi, yaitu KBK, adalah penilaian kelas authentic assessment, atau disebut penilaian kelas saja. Penilaian kelas adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, dan menunjukkan cara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan kompetensi telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Pada penilaian di berbagai jenjang pendidikan membahas standar penilaian, yaitu kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan hasil tes untuk meningkatkan proses pembelajaran. Untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran adalah dengan melakukan tes, baik berupa pretest, post-test, tes formatif, maupun tes diagnostik. Selanjutnya, kita lakukan analisis terhadap hasil tes tersebut dengan informasi yang komprehensif. Dari hasil penilaian, guru dapat memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran sehingga dapat lebih mampu menentukan langkah yang paling tepat dalam melaksanakan pembelajaran. Di sisi lain, siswa dapat lebih memahami dirinya dan perilaku belajarnya sehingga lebih dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Maka dari itu, evaluasi pendidikan adalah suatu proses pengumpulan informasi dan data yang menjadi dasar dalam mengukur dan menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara-cara yang sistematis. Baik, saya cukupkan presentasi saya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.